Bayangkan, gemuruh stadion penuh, sorak-sorai pendukung, lampu kilat kamera, dan seorang pria mengenakan nomor 7 melangkah ke lapangan, bukan hanya sebagai bintang biasa, tapi sebagai ikon sepak bola generasi sekarang, Kylian Mbappé. Banyak yang mungkin berpikir bahwa ia hanya pemain top biasa. Namun di balik itu ada kisah liku, perjuangan, dan perubahan besar yang sedang terjadi. Puncak gol dan penghargaan. Mbappé memasuki musim 2024 sampai 2025 bersama Real Madrid dengan target besar, dan ia tidak mengecewakan. Ia berhasil meraih sepatu emas Eropa European Golden Boot 2025 setelah mencetak 31 gol di La Liga, total point 62, mengungguli pesaing seperti Mohamed Salah. Momen ini bukan hanya tentang angka, ini adalah bukti bahwa Mbappé bisa berada di puncak. Bahkan setelah perubahan besar dalam hidupnya pindah klub, banyak tekanan, konflik hukum, dan klub lama. Namun, kisah Mbappé tidak hanya gemerlap. Ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Ia melayangkan gugatan terhadap PSG untuk menuntut sekitar 55 juta terkait gaji dan bonus yang ia klaim belum dibayar. Lebih jauh lagi, kasus ini melibatkan laporan atas pelecehan moral oleh klub terhadap Mbappé yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang Prancis. Kembali ke tim nasional dan kepemimpinan. Setelah periode tak terlibat dalam skuad nasional Prancis selama sekitar 6 bulan, Mbappé kembali dan bahkan mengambil kembali ban kapten. Pelatih Didier Deschamps menyebut bahwa Mbappé terikat kuat dengan tim nasional meskipun sempat menghadapi masa sulit. Reuters, masalah kesehatan dan pemulihan. Pada bulan Juni tahun 2025, Mbappé dirawat di rumah sakit karena gastroenteritis akut dan dilaporkan kehilangan berat badan hingga 4-5 kg dalam waktu singkat. Ia pun absen saat pertandingan pembuka FIFA Club World Cup 2025 karena masih dalam pemulihan. Fakta ini menunjukkan kerentanan seorang bintang yang biasanya terlihat tak terkalahkan. Ini adalah sisi manusia dari Mbappé yang bisa membuat penonton merasa terhubung. Dalam video, sisipkan cuplikan latihan pribadinya, proses pemulihan, dan ekspresi serius pemain, refleksi dan visi ke depan. Kini, kita lihat ke depan. Mbappé telah menetapkan standar tinggi, namun ia tahu bahwa target besar menanti. Bukan hanya gelar individu, tetapi trofi tim, warisan, dan mungkin bagaimana ia membentuk generasi selanjutnya. Ia pernah mengatakan bahwa dunia sepak bola penuh dengan sisi keras, dan meskipun anak-anaknya punya genetika hebat, ia tidak ingin mereka secara otomatis menjadi pemain sepak bola. Pesan untuk audiens, Mbappé mengajarkan bahwa untuk menjadi yang terbaik, Anda harus punya talenta, kerja keras, keberanian menghadapi konflik, dan kemauan menerima sisi manusiawi Anda, bukan hanya sorotan kamera. Menurut Anda, apa bab terbaik dalam kisah Mbappé? Apakah perolehan sepatu emas, kepemimpinan di Prancis, atau kemenangan atas konflik hukum?